Spill budget renovasi tipe 3690 di Kota Podomoro Tenjo Klaster Kana. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Aris Konsultan Q. Pasti teman-teman di rumah banyak yang penasaran dong. Di Kota Podomoro Tenjo ini kan konsepnya adalah rumah tumbuh. Nah, otomatis pastinya maupun pemilik ataupun penghuni Kota Podomoro Tenjo ini sebelum menghuni rumahnya, pastinya teman-teman pengen dong melakukan renovasi. Nah, berapa sih budget untuk renovasi di Kota Podomoro Tenjo ini? Kebetulan hari ini Aris sudah berada di salah satu rumah milik klien Aris Konsultan Q yang ada di Klaster Kana. Tepatnya kita ada di Kana Utara. Kana Utara berapa ya? Kana Utara 5 nomor 7. Kana Utara 5 nomor 7 yang baru saja selesai melakukan renovasi nih teman-teman. Seperti apa aja renovasinya dan berapa budgetnya, itu yang paling penting ya. Habis berapa sih renovasinya? Nanti kita bakal spill di video ini. Pastikan teman-teman semua stay tune terus di channelnya Konsultan Q. Nah, jadi renovasi yang dilakukan adalah yang pertama pelebaran carport ya teman-teman ya. Carportnya sudah dilebarin. Nah, untuk tamannya diperkecil aja nih teman-teman. Tamannya diperkecil, jadi cuman kurang lebih setengah meter lebih ya. Hampir 1 meter tapi nggak nyampe sih. Jadi ini carportnya sudah bisa masuk untuk 2 mobil. Ini buat kendaraan kecil dan ini kendaraan besar. Cuma ini kalau mau dibikin parkiran kayaknya PDAM-nya harus diturunin kali ke bawah ya teman-teman ya. Nah, apa aja sih yang dirubah untuk tampak depannya? Kita masih sama, masih standar developer ya teman-teman ya. Ada penambahan untuk terasnya nih teman-teman. Ada penambahan untuk terasnya, jadi sudah diperluas ya. Kalau yang awalnya itu bawaan developer tuh kecil banget kan depannya, ini kita sudah nambah kurang lebih 1 ubin 30 cm, ke sampingnya nambah 1, 2, 3, 4,5 ubin ya teman-teman ya, sekitar 1,5 meter lah nambahnya, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalamnya juga udah ada yang direnovasi nih teman-teman. Seperti apa dalamnya? Yuk ikutin Aris masuk ke dalam yuk. Ini kita masuk ke dalam teman-teman ya. Ini adalah tipe rumah yang 3690, terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi ya. Untuk posisi kamar utamanya boleh kita spill aja sekalian karena mungkin teman-teman kemarin lihatnya rumah contoh ya teman-teman ya. Jadi untuk yang tipe 36 ini sebenarnya kamar utamanya lumayan cukup luas nih teman-teman ya. Ini kita lihat kosongannya tuh luas nih teman-teman ya. Ada jendela juga menghadap ke depan. Lebarnya itu 3 meter lebih ya, 3,5 meter lebih. Nah, terus untuk kamar anaknya standar aja sih. Kamar anaknya kurang lebih ukurannya mungkin 2,8 ya teman-teman ya, kali 3 meter, ada 1 jendela menghadap ke belakang. Nah, untuk tipe 36 ini posisi dapurnya itu ada di tengah-tengah. Ini masih tetap bawaan developer ya teman-teman ya. Cuma ada penambahan tambahan kita sebutnya mungkin keramik ya teman-teman ya, tambahan keramik untuk supaya airnya air atau minyaknya itu nggak kena dinding. Nah, itu tambahannya. Kemudian untuk kamar mandi ini masih standar teman-teman ya, standar bawaan developer, showernya juga bawaan developer. Nah, kemudian yang paling besar itu budgetnya itu habis di sini nih teman-teman. Ini budget yang paling menghabiskan. Ini renovasi yang paling menghabiskan budget karena tipe 3690 ini belakangnya itu luas banget, masih ada ukuran kurang lebih 5 meter kali 6, jadi sekitar 30 meter persegi nih teman-teman ya. Ini luas banget. Yuk kita putar-putar di sini. Nah, ini bisa kalau teman-teman punya anak bisa lari-lari di sini, luas banget nih. Ini luas banget. Nah, tadinya kan kalau bawaan developer itu bawahnya cuma ada fondasi dinding 10 cm teman-teman ya. Ini kita naik dinding full, kiri kanan sama belakang, terus atapnya kita tutup. Oke teman-teman, berapa sih budget renovasi ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya langsung ya teman-teman ya. Yuk kita jemput dulu ownernya.
Nah, teman-teman, kita sudah bersama dengan pemiliknya dari Kana Utara 6 nomor 7. Halo Tante Mira, apa Halo, kabar? baik. Baik Tante, Baik. aduh makasih nih Tante atas Ya. waktunya dan kesempatannya sudah mengizinkan Aris Konsultan Q untuk ngundang untuk meliput rumahnya Tante ya, sama ya mudah-mudahan Tante bisa men-sharingkan beberapa hal terkait renovasi rumah ini nih Tante ya. Oke, ya. Oke Tante, nah pertanyaan Aris yang pertama nih Tante. Kenapa sih Tante untuk investasinya ini memilih di Kota Podomoro Tenjo Tante? Investasi di rumah Podomoro Tenjo ini. Kalau dari segi saya pribadi, Iya. saya kan rumah di Jakarta ya. Rumah Jakarta. Di gitu sini ya. beli cuma hanya invest lah istilahnya. Invest aja. Di Jakarta pun saya sudah mengenal Podomoro puluhan tahun ya. Jadi intinya saya udah percaya Udah dengan percaya. developer Agung Podomoro, Agung Podomoro. itu sejak lama. Oh iya, rumah Tante di Podomoro. Podomoro. Ya. Dan apartemen pun waktu saya beli itu Iya. harus 1 hari pas mereka tahu Podomoro punya properti development, Betul. langsung habis. Langsung Podomoro. habis. Tapi untung saya dapat satu Dapat satu. Sekarang masih apartemen. ada, Tante? Masih ada disewain, Grand Disewain. Lex Center namanya. Jadi udah ngasilin passive income terus ya. Wah, tahun ini. udah hampir Balik lumayan modal deh kali. balik modal. Iya, mantep, mantep. Aris tahu aja. Yang ini juga disewain Tante ya. Sewain. Sewain ya Tante ya. Dan sudah tersewa juga dong. Sudah tersewa dong. Sudah tersewa, ya, Tante ya. Amin, amin sudah tersewa. Iya, kalau boleh tahu nih Tante, Tante pertama kenal sama Aris nih dapat informasi dari mana sih Tante? Dari anak tante, Dari anak Tante. namanya Marcelino. Iya. Kebetulan mereka memang ini yang invest dan dia juga di sini beli 2 kan. Beli 2 Nah, ini, dia oh. kenalan, dia lihat di YouTube. Iya, iya. Ada Pak Aris, Mas Aris lah istilahnya. Iya, iya. Wah, keren, cool katanya. Asik, makasih. Makanya dia infoin ke tante Tanya gitu. Tante. Nah, terus Tante, kan namain kita nitipin properti Tante ya. Kita kan maksudnya nggak bisa sembarangan orang juga nih Tante. Oh, ya. iya dong. Nah, kira-kira nih Tante, apa yang sih menjadi faktor Tante bisa percaya sama Aris Tante? Kalau dari segi pertama kita ketemu di marketing galeri ya, Iya. cara penyampaian Pak Aris itu kan satu sopan santun dan baguslah itikatnya ya. Waduh. Menjaga quality untuk si penyewa itu dari segi kontrak, saya udah ahli di dalam kontrak karena saya sendiri pun sudah mempunyai beberapa properti, ruko dan apartemen di Jakarta. Wih, banyak. Nah, jadi masalah kontrak itu akan saya kalau saya Screening bilang dulu. saya screening dulu, Iya, saya lihat sensor Aris dulu. ini bener nggak nih ya, gitu. Setelah saya lihat itu sama dengan yang saya punya. Sama Tante ya. Iya, jadi ada persamaan yang hampir Padahal Aris yang mendekati. nyontek punya Tante itu Tante. Oh enggak, kan kita belum kenal. Belum kenal. Nah, dari Raiwet pun saya juga baca apa semua. Jadi hampir sama lah, hampir 90% sama. Jadi saya merasa aman gitu. Aman untuk penyewa, aman untuk yang pemilik rumah. Oh, Ya, gitu. kita kan harus netral. Nggak Iya, boleh iya. kita pemilik rumahnya aja ego, sedangkan penyewa kita ini. Jadi nggak bisa. Betul. Jadi dari situ Aris tante baca itu welcome Ya, gitu terus Tante mungkin kontraknya. ada yang lain nih, biar saya makin terbang ke atas. Oh ya, jadi konsultan Aris itu salah satunya yang merasa itu fine ya dengan perjanjiannya itu tepat waktu ya, terutama dalam pencairan uang kontrakan udah diatur dan itu bener gitu kan. bener, Kalau ya. konsultannya nggak bener kan, ya udah pokoknya udah tersewa lah gitu kan. Iya, iya. Tapi ini sampai sedetil pun, seapapun tentang renovasi rumah juga masih tetap maksudnya dalam pengawasannya Pak Arif juga tahu udah sampai mana tante, oh udah sampai sini berapa lama. Nah itu salah satu kenapa saya percaya. Aduh, Gitu kan, mungkin satu rumah lagi nanti akan saya serahkan Pak Arif juga Aduh, yang makasih sudah banyak terpercaya. nih, Gitu. Tante Mira. Pokoknya the best. The best, Tante Iya. ya. Tante belum beres tapi Tante Aris masih punya banyak pertanyaan lagi Waduh, nih Tante ya. banyak Nggak apa-apa, pertanyaan, Tante, ya. nggak apa-apa. Nah Tante, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya nih Tante ya, tadi kan bahas tentang pelayanan dari Aris Konsultan. Ini Tante, kalau boleh rating nih Tante dari 1 sampai 10 kira-kira nilainya berapa Tante? Sampai 9,8. Yes. Wes. Terima kasih Tante Mira, luar biasa. 0,2 buat ganjelan doang. Iya, 0,2 buat Tuhan tentu ya. Wah, betul. Karena tidak ada yang sempurna di Tidak sini, ada yang Tante, sempurna, ya. tapi udah ada maksimal. Udah maksimal banget Tante ya. Oke Tante, pertanyaan berikutnya nih Tante ya. Kita kalau boleh tahu nih Tante, boleh di-sharingin Tante beli rumah ini tuh di harga berapa dan tersewanya di harga berapa nih Tante? Pembelian rumah ini harganya 297 include PPN. 297. Ya, Oke. tersewanya 12 juta. 12 juta. Tapi
harga sewa, belum termasuk IPL. Karena IPL itu karena pemakaiannya langsung, si penyewa yang akan membayar listrik, air, IPL, keamanan itu mereka setelah serah terima, bukan kita lagi. Berarti kalau dihitung-hitung kurang lebih masih 12 14 juta dibanding sama 290 itu nggak nyampe 5% tentu ya? Nggak sampai 5%, sekitar 3%-an kali 3%, tentu ya? karena 3%. mungkin karena perumahan 3% baru. juga nggak nyampe ya tentu ya. Nah tante, dengan istilahnya kalau kita bilang ya mungkin harga sewanya kan belum seperti yang kita harapkan tante ya. Tapi kok tante berani all out banget sih tante buat nyiapin renovasi rumahnya tuh sampai maksimal banget nih tante? Karena saya berpikir rumah ini adalah rumah saya yang harus kita rawat. Kalau tidak kita rawat, namanya properti, lambat tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 1, tenaga tukang mahal. Bahan bangunan naik. Kenapa enggak? Kalau kita memang ada kelebihan uang, kita renovasi, jadi kita rapi. renovasi sekalian sekarang. Betul, daripada nanti. Dan untuk penyewa pun nyaman. Bener, ya biar kan? diperpanjang terus, perpanjang lagi, Amin, kita nggak usah cari penyewa lagi. Nggak usah ya. nyari penyewa lagi, aman kan? Paling nggak aman gitu. Bener tante. Oke tante, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tante ya. Sebelum kita spill budget renovasinya nih tante. Untuk renovasinya ini sendiri tante pakai tante pakai kontraktor atau tante renov sendiri sih? Saya sebenarnya renov sendiri, tapi saya kenal tukang yang udah qualified ya, yang udah bagus, yang udah biasa bangun-bangun rumah gitu. Sebenarnya suami pun ada kontraktor tapi di Bogor, tapi nggak mungkin karena lagi mengerjakan rumah Bogor, jadi nggak bisa dibawa ke sini. Jadi yang saya kenal aja yang gitu, kenal yang kenal dan terpercaya lah ya. Berarti nggak pakai kontraktor? Nggak perlu. Ibaratnya bisa kita bilang tante yang mandorin langsung. Oh iya. Wih, luar biasa nih tante. Karena space-nya kecil, cuman belakang penutupan kan 6 kali 5, 30 meter ya, belakang semua sampai termasuk pasang keramik, depan belakang, pelur belakang semua dibikin aquaproof. Itu nggak terlalu besar, nggak perlu pakai kontraktor kalau saya pakai kontraktor. Rumah segini aja ngerjainnya ibu-ibu Iya. The power of mak-mak nih tante ya, bener-bener tante ya. Mak-mak banget bener-bener gitu tante kan. semua bisa ya tante ya, sampai renovasi. Harus. Ya, tante ya. Keren, Terutama teman-teman. harga bahan kita pilih kualitasnya yang bagus. Hafal juga tante harga bahan? Hafal, besi semua. luar biasa. Kita pakai besi yang tebel ya, terus baja juga. Sampai plafon pun saya pakai holonya yang 4. Bukan kategori biasa 4 kali 4. Kita nggak pakai 2 kali 4. Biasa nih saya tahu 2 kali 4. Karena buat rumah sendiri. Betul, ya, buat rumah sendiri lebih nyaman. Gibson Memang juga. kondisinya untuk investasi sewain, tapi kan tetap aja kalau rusak kan ibaratnya owner juga yang rugi tante ya. Kalau kita pakai material bagus kan ibaratnya penyewa seneng, kita pun owner ya berharap berarti kan benar. bisa istilahnya kita buat 20 tahun lagi kita nggak usah renovasi lagi tante ya. Plafon pun saya pakai yang Elpen punya ya, yang bagus. Eleven untuk Elpen. gypsumnya? Gibson ya. Oh, mantap. Berarti ini benar-benar bahan-bahan pilihan ya, Iya, tante, betul. dipakai ya. Nah, bahannya bagus nih teman-teman. Renovasinya maksimal, budgetnya berapa ntar ya? Oke tante, kita tahan dulu budgetnya tante ya. Nanti pertanyaan berikutnya nih tante, renovasinya ini selama berapa lama sih tante? Kalau renovasi dari mula, dari sampai finish sekarang itu hanya perlu waktu 12 hari. 12 hari. Nah, jadi buat teman-teman yang mau huni di Kota Podomoro Tenjo, kalau tipe 3690 aja bisa 12 hari. 12 Berarti hari. kalau di bawah itu lebih cepat harus di tante ya. Lebih cepat. Lebih cepat tante ya. Nah, selama 12 hari ini tante ini kira-kira kendala apa aja sih yang tante hadapi nih selama menjalani proses renovasi ini? Tante kan dari Jakarta nih. Nah, apakah harus sering bolak-balik ke sininya atau gimana sih teknisnya tante? Kalau untuk bolak-balik saya mungkin nggak bolak-balik, jadi mungkin per minggu ya. Seminggu saya 2 kali ya untuk kontrol aja dan ngecek bahan. Ngecek bahan? Ya, karena bahan saya beli sendiri. Oh, bahannya tante beli sendiri? Bukan saya nggak percaya dengan tukang, tapi saya beli sendiri. Tante beli sendiri, tante drop barang di sini. Ya. Kemudian untuk tukangnya berarti sistemnya harian atau borongan ya? Saya borongan. 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 Kenapa tante nggak milih harian? Maksudnya apa bedanya sih tante borongan sama? Beda. Borongan dan harian itu beda. Kalau harian kita harus nungguin. Iya dong. Kalau borongan, silakan. Mau kerja Anda mau borong, berapa lama? selangkin Anda cepat kerja rapi, untung Anda lebih besar. Oh. Kalau Anda bermalas, ya resiko, rugi dia yang tanggung. Oh. Pokoknya kita udah komit dengan angka segitu, lu harus kelar. Gitu aja. Iya. Nah,
Ada ini nggak sih Tante, kendala-kendalanya Tante selama renovasi ini Tante? Kendala ada, satu kepuasan saya, misalnya saya datang, saya lihat, oh ini gini-gini, saya nggak puas, saya bilang, tegur langsung, gitu aja. Untuk kendala yang signifikan besar sih nggak Nggak ada ya? fine-fine aja. Fine-fine aja ya Tante ya? Untuk Oke. tipe ini fine-fine. Paling ya kalau buat tips buat teman-teman di rumah ya, maksudnya ya apa? Sering komunikasi Sering dan kontrol komunikasi ya sama kali tukang. Tante ya, Iya, sama betul. tukangnya Tante ya. Sering Betul, betul banget. komunikasi, terus ya silahkan dipilih yang memang teman-teman percaya kali Betul, Tante ya. itu yang nomor satu itu. Kepercayaan Tante ya. Kepercayaan, karena biar gimana susah ya kalau kita nggak bisa ngawasin langsung, ya kita harus pasrah, mencari yang terbaik, Mencari yang terbaik ya terbaik, Tante ya. yang terbaik, yang terbaik. Gitu. Nah, buat supaya kita tahu yang terbaik mungkin dari mana nih Tante kira-kira? Terbaik dari segi apa? Tukang, bahan, tukangnya. Ya kita pertama sama tukang kita harus komit dulu ya dengan MOU perjanjian ya. Tertulis Tante? Saya tertulis. Jadi dengan MOU berapa hari ini kamu kerja? Segini. Berapa persen yang kamu harus ambil? Dalam posisi seminggu. Kalau ini kelar 2 minggu, artinya dalam 1 minggu itu kamu harus bisa minta ke saya itu hanya 50%. Tidak bisa lebih. Oh, berarti bayar tukangnya itu 50%. Kita bayar, kalau bayar tukang gini di depan atau gimana sih Tante? Oh, di depan nggak ada. Nggak ada ya? Bayar depan dulu. Berarti kerja dulu. Kerja dulu mungkin 3 hari, 4 hari masih oke lah ya kalau dia minta ya buat itu ya. Paling misalnya 1 juta gitu. Tapi dia udah kerja dulu sehari, 2 hari. Nah seterusnya kita lihat kerjanya dia gitu loh. Gimana sih kerjanya dia seminggu itu? Kita bisa lihat dong. Oh, belakang udah ditembok. Ini kan penembokan tiga sudut ya. 1, 2, 3. Sorry. Kita lihat udah berapa banyak dia kerja. Dari itu kan kita bisa nilai. Oh ini baru 30%. Karena atap belum tutup. Betul. Nah, dia minta duit. Ya kita kasih 30% dari itu. Oh. Jangan sampai kita juga bisa kecolongan. Ya, jadi terlalu Duit habis, banyak ya. keramik belum dipasang. Oh, jadi gitu Nah, Tante ya. ya, Jangan gitu. mau kalau misalnya kita diminta duit di depan gitu Tante. Oh iya, jangan. Jangan ya Tante ya. Kita lihat hasil kerja. Yang lebih bagus lagi, dia selesai kerja, 50%-nya baru diambil. Gitu. Jadi kita, tapi tetap yang 50% itu setelah pengerjaan 50% kita bayar 50. Oleh, setelah iya beres harus baru bayar lagi. pelunasannya Iya, pelunasan Tante ya. gitu. Oke, nah ini ilmu yang sangat berharga nih. Mungkin banyak teman-teman yang ini baru jadi rumah pertamanya, jadi semoga bisa bermanfaat. Ya, betul. Terakhir Tante, Tante habis budget berapa sih Tante renovasi seperti ini tuh Tante? Total ya. Iya, kalau Total dihitung-hitung semua. Tante ya, Kalau saya dari hitung, enggak gini, bahan-bahannya dulu deh Tante, habis berapa belanja bahan-bahannya? bahan-bahan hampir sekitar Kurang lebih aja, kurang lebih, lebih. nggak usah terlalu angka sama ya. 17. Bahan-bahannya sekitar 17 juta Tante ya. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau renovasi dengan carport di Oh, depan. sorry. 17 belum termasuk keramik. Oh, 17 belum termasuk keramik. Jadi totalnya sekitar 19. 19. Jadi keramik di depan sama keramik di belakang Karena 50 saya pakai yang kali gede-gede, 50. Ya, kalau keramik 19, dipakai 30 kali 30 ya. mungkin lebih ringan ya Tante. Ya, betul. Yang paling mahal apa sih Tante? Kalau paling mahal? sampai 19 gitu maksudnya? Baja dan besi. Kayak pakai besi 10. Oh, baja dan besi yang paling mahal dan memang harganya tiap tahun naik juga ya. Ya, kalau Baja sebenarnya dan besi 8 bisa, tapi saya pakai yang 10. Kalau semen? Semen di sini harga murah, nggak mahal. Murah ya? Nah, Oh. Beda sama Jakarta. Kalau Jakarta saya pakai Indosemen. Saya cari saya udah fanatik Indosemen. Di sini nggak ada Indosemen. Iya, iya. Semen natnya pun saya nggak pakai yang di sini. Oh, Karena saya ya, iya, nggak yakin lah, maksudnya nggak cocok. Ya. Saya ngangkut dari Jakarta. Buset. MU 380 Itu udah khusus buat Hebel. Tapi udah masuk ke yang Udah 19 budget tadi? semua. Itu Oh. khusus untuk Hebel paling bagus. Di sini nggak ada. MU? MU M 380. MUM 380. 380. Oh, jadi kalau semen yang paling bagus buat Hebel tuh itu pakai Itu nomor 1. Oh. Paling nomor 1 Buatan karena mana tuh? di sini nggak ada. Dia masuk grupnya Indosemen apa Indosemen ya? juga ya. Jadi saya juga ya kalau semen sih nggak apa-apa ya, bukan Indosemen, Iya, iya, iya. bukan karena saya fanatik Indosemen. Jadi yang di sini ada bagus juga Siapa semen tahu ntar kita Jakarta. di endorse Tante, besok langsung masuk ke itu 3 Indosemen bayar gitu. Iya, karena saya selama punya rumah atau apa saya selalu pakai Indosemen. Indosemen terus Tante ya. Indosemen, Ah, grupnya ini. Oke, tadi Semen untuk paling material bagus. berarti kurang lebih 19 juta. 19. Nah, kemudian itu udah sama tanamannya juga Tante? Belum? Tanaman gratis dari Tanaman rumah. gratis. Di rumah saya Oke, banyak bawa banget. ya. Saya bawa aja udah sebagian. Nah, oke, yang berikutnya itu tukangnya nih Tante. Tukangnya buat ngebangun itu biar mungkin bisa jadi estimasi buat teman-teman yang mau renovasi. 8 juta. Berapa? 8.
Nah, untuk tukangnya ini 8 juta nih teman-teman ya. Jadi kurang lebih 27 kalau di jumlah-jumlah itu sekitar 27 ya. 27 sudah rapi juta, dengan sudah rapi. pakai yang bagus. Pakai keramiknya bagus, terus belakang juga sudah ketutup semua. Dah, tentu aku approve. Saya pakainya no drop. Aquaproof-nya belakang luarnya semua. Keliling berarti. Keliling. Oh. Anti bocor karena kan rumah di sini belum ada yang tinggalin. Iya, sebelahnya kan nggak ada ya, jadi harus aquaproof. Kalau kita nggak lagi berani ya. main aquaproof tebel, bahaya. Itu mungkin aquaproof ya budgetnya lumayan ya, habis berapa ember aquaproof nih? 4 ember. Oh, jadi itu 4 mungkin ember, 1 budget juta. 1 juta aquaproof doang ya. Cat juga 1 juta. Tapi Catnya? saya bawa dari Jakarta, Vinilek. Oh. Nggak di sini nggak ada yang saya suka. Ya itu tergantung Selera mereka sih ya. lah ya. Kalau mau lebih murah mungkin lebih dari saya budgetnya bisa. Iya. Pakai yang di sini aja ada. Cuman Berarti kan kalau- emang saya kan nggak puas. Kalau misalnya pengen lebih murah mungkin bisa. Bisa ditekan. Kalau tukang sih mungkin kurang lebih segitu Kurang lebih. ya kalau Fred- tukangnya. Fred safe, Tapi ya. kalau bahan-bahan sih itu bisa teman-teman custom sendiri. Kalau Betul. mau lebih menekan budget ya Betul. berarti pakai bahannya lebih yang Ya, murah-murah. semennya, apanya, pelapon pakai A+, kan lebih murah. Oke, Tante. Terakhir nih Tante, dari Aris nih Tante. Hmm. Kira-kira Tante ada tips atau apapun yang mau disampaikan ke penonton, baik buat Aris Konsultan Q ataupun buat penghuni Kota Podomoro Tenjo ini Tante, supaya ke depannya bisa bisa ada tips yang bermanfaat gitu Tante. Kalau untuk satu untuk Podomoro dulu ya. Iya. Jadi kepada teman-teman semua, tolong berhati-hati kalau membeli rumah. Itu pesan saya. Pilihlah kontraktor yang berpengalaman dan punya nama dan punya kuat fondasi ya. Betul. Contohnya Agung Podomoro. Ya kan? Jadi yang udah terkenal kan Agung Podomoro, Sedayu, ya kan, Sumarekon, itu kan the best. Jadi jangan asal beli sembarangan. Apalagi di Agung Podomoro ini sangat relatif murah. Kalau saya bilang murah harganya. Amazing Tante ya, harga Amazing 200 banget. jutaan loh Tante ya. Betul Rumah sekali, kayak the gini. best. Dan yang paling penting, tidak perlu pakai slip gaji. Bisa cash Bisa bertahap. langsung cash bertahap dengan Podomoro yang KTP, sudah KTP begitu aja ya. memperhatikan yang menengah-menengah ya istilahnya. Betul. Tidak harus slip gaji, siapapun bisa beli rumah di Podomoro Tenjo ya. Intinya sanggup bayar cicilan. Sanggup Ya bayar kalau nggak bayar cicilan ditarik ya jangan marah dong. Bener ya. Podomoro kan tidak, maksudnya udah kasih kita murah bunga, Iya. yang benar-benar murah setara bunga Kas Plus ya. Iya, betul. Tidak perlu surat-surat penting dari kantor, Benar. slip gaji, Benar. DP langsung kita angsur. Oke, the best. Podomoro The best ya. Tenjo. Podomoro bahkan Gitu. sekarang bisa sampai 5 tahun nih Tante. Bisa. Oh, 5 Iya, tahun. sekarang bisa sampai 5 Oh, tahun. nih, 5 Tante. tahun Lagi ya. Promonya luar biasa banget Tante. Promonya luar biasa, Iya. benar-benar the best. Nah, untuk Pak Aris sendiri, Iya, Tante. ya bisa kita lihat di sini bagaimana cara kerja Pak Aris di konten-konten bisa dilihat ya, terutama dengan pemasarannya yang bagus, harga kontraknya, dan juga penyampaian yang Oke. selalu the best. Jadi kita harus dukung generasi muda yang hebat. Aduh, siap. Ya. Terima kasih banyak Tante Terima Mira. kasih. Sehat Sukses, selalu. Mas Aris, Semoga juga. sukses selalu. Semoga dilancarkan Amin. semua urusannya Tante Amin. ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Tante ya di rumah berikut ya. Berikut Tante rumah ya. yang satu lagi. Kita pasti juarin lagi Tante ya. Oke, tolong dibantu. Siap, makasih Soalnya Tante sudah Mira. terpercaya. Ya, Thank makasih. you. Bye.